warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. Gusti Nu Agung, pangeran sealam dunia. Boleh ya begitu ya, boleh ya. Jadi di malam yang berbahagia ini, Pak Kiai, di malam Rabiul Awal, bulan Mulut, sekaligus bulan ataupun hari kemerdekaan Republik Indonesia. 2 hari lagi tapi ya, peringatannya. Jadi hari kemerdekaan. Keren untuk bulan ini ya. Menurut saya ini bulan yang keren, maksudnya berbarengan dengan bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Dua kejadian yang luar biasa. Iya. Pada bulan yang sama. Nah, untuk malam ini kenapa mengerobet gelasnya? Gelas zaman dulu ini. Sebelum kemerdekaan sepertinya dan tidak ada pegangannya ini. Jadi panas. Memang sudah dikonsep. Ini tangannya harus besi, bibirnya harus seng. Nah, sudah dikonsep karena kita agak sedikit jadul sedikit. Gitu. Jadi kan ngomongin kemerdekaan berarti kan kita kembali ke masa lalu sebentar. Gitu. Nah, walaupun Kiai orang masa kini, ya. tapi pasti punya wawasan tentang masa lalu. Gitu. Nah, di sini kita ingin menjelaskan ataupun Kiai memberikan paparan tentang kemerdekaan, tentang perjuangan para santri dan masyarakat dulu bagaimana gitu maksudnya. Apa sih namanya? Gerakan-gerakan santri ataupun para pejuang-pejuang yang lain itu seperti apa dulunya? Ya tanyakan terhadap pejuang Mang Robert, jangan terhadap saya. Saya kan sebagai penikmat. Ya intinya mereka pejuang-pejuang kita kebetulan Mang Robert. Iya. Ayah saya. Ayah Kiai. Ayahnya suami ibu saya. Iya. Suami. Jadi kayak sinetron ya. Iya. Ayahnya suami ibu Kiai gitu. Ayahnya suami ibu saya tuh seorang pejuang. Yang suka bawa bambu runcing itu. Iya. Dia tuh ada bukti piagam penghargaan sebagai pejuang dari kalangan sipil ya. Iya. Veteran. Dan dia diberikan reward lah oleh pemerintah, gaji, cuan. Iya. Cuan luar biasanya Mang Robert setelah beliau meninggal. Kemudian nenek itu turun ke nenek gajinya, dan beberapa bulan sebelum meninggal nenek itu tidak ambil gaji. Nggak diambil gaji. Sebagai bentuk kebanggaan dan berterima kasih terhadap Indonesia, bahwa apa yang sekarang dia nikmati di negara kita, dengan bebasnya dia makan, dengan bebasnya dia aktivitas. Iya. Kata dia itu jauh lebih berharga daripada hanya sebatas angka. Luar biasa ya. Pemikiran pejuang itu beneran luar biasa itu ya. Baik suaminya, baik istrinya. Jadi angka itu udah bukan ukuran lagi ya tentang kenikmatannya sekarang. Dan lucunya dulu waktu saya kecil anak-anak gitu, pergi daerah saya kan pesisir pantai yang biasa dikunjungi oleh turis ya. Iya. Turis yang berdatangan ke pantai itu ya, para pelancong lah ya. Iya. Musafir bahasa Arabnya. Nah datang, kemudian si kakek saya tuh melihat warna kulit mereka berbeda dengan kita, warna rambut mereka berbeda dengan kita. Iya. Pada putih kan ya. Dia itu marah Mang Robert.
langsung apa ya? Langsung mukanya tuh merah, Mhm. marah. Kata dia dengan bahasa Sunda yang khasnya, mama mah nak beh hewa bae tak kasih tak. Berkata mama saya ngepung-ngepung maneh terhadap orang-orang bule. Bule gitu. Jadi kalau dia melihat orang turis berdatangan ke pantai, dia teringat masa lalu waktu dia berjuang. Dan hebatnya perjuangan-perjuangan para pejuang kita itu memberikan satu kedamaian terhadap kita, warga-warga Indonesia yang sekarang hidup, yang sekarang menikmati hasil perjuangan mereka, dan perjuangan mereka itu tidak akan pernah tergantikan dengan sesuatu apapun. Cara berterima kasih kita terhadap para pendahulu, terhadap para pejuang dulu, tidak akan pernah terbayar dengan apapun. Oleh karenanya titipan Nusantara, titipan Indonesia, titipan negara kita, ya kita harus jaga dengan baik amanah yang selama ini diberikan terhadap kita, cita-cita pendiri bangsa dulu yang diamanatkan terhadap kita, yang dilanjutkan oleh kita, ya jangan sampai kita hianati amanat itu. Kalau kata santri, amanat itu kan ucapan seseorang sewaktu hidup. Kalau sudah meninggal dunia, maka amanat itu menjadi wasiat. Dan wajib hukumnya menurut agama, wasiat itu dijalankan. Wajib ya. Wajib. Jadi yang menjalankan wasiat itu mungkin anaknya atau cucunya. Anaknya, cucunya, ya kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia wajib untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat itu. Ada supaya apa? Warga senang, iya. bahagia. Ada ucapan-ucapan sang kakek nggak yang masih teringat waktu semasa masih hidup? Cerita dia kalau malam ya, kalau malam tuh biasanya kita nih satu keluarga gitu, bacak-bacakan ataupun bakar-bakar apa, makan bareng. Kakek itu tanahnya lumayan luas. Iya. Kemudian banyak orang yang nanam-nanaman apa gitu kan. Terus hasil bumi itu ya tidak kurang, banyak. Itu biasanya dibakar singkong, ubi ataupun apapun itu. Ya sambil cerita-cerita begitu. Cerita-cerita dulu dia naik tank. Jadi di bawah kampung kita tuh ada jembatan panjang, jembatan. Nah, tank itu lewat sana. Banyak orang masyarakat biasa, ya pejuang-pejuang itu dengan sukarela membantu para tentara ABRI dulu ya. Iya, ABRI. Nah, itu banyak yang menjadi veteran itu. Jadi tidak ada rasa takut waktu itu untuk menghadapi kematian itu, tidak ada rasa takut. Dia pun tahu bahwa salah sedikit dor ini. Iya. Bukan dor lagi, don ini. Selesai hidup. Tapi tidak ada rasa gentar kan? Walaupun tidak bersenjata sekalipun. Saking mendidihnya darah perjuangan mereka. Saking mendidihnya perjuangan darah pejuang-pejuang kita. Sehingga apapun yang dihadapi, hati dan perasaan mereka tidak akan pernah gentar. Demi anak cucunya, mereka ingin melihat tidak seperti mereka. Makan susah, hidup susah, supaya bangsa ini merdeka, anak cucunya tentram, damai, bahagia di bumi Nusantara. Maka pengkhianat-pengkhianat terhadap orang-orang yang sudah berjuang itu, pengkhianat sejati adalah mereka yang tidak menjalankan amanat para pejuang itu. Contohnya? Ya, semisal pejuang menginginkan kita damai, kemudian ada kisruh. Pejuang menginginkan kita ini makmur, tapi ada yang menyelewengkan kemakmuran itu. Ya banyak hal, contoh-contoh pengkhianat bangsa, pengkhianat negara yang tidak atau yang bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa. Sedih pejuang itu ya lihatnya ya. Sedih.
Dan saya yakin pejuang-pejuang kita adalah pejuang-pejuang yang tidak hanya dihargai oleh kita, para penerus, para generasi penerus bangsa, tetapi mereka yakin dihargai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kan tadi ya, kakeknya Kiai itu kan veteran ya. Kalau veteran itu apa sih? Dia pejuang dari sipil, kayak sipil. ABRI mungkin kalau dulu ya. Oh, ABRI itu yang ditunjuk oleh negara. Kalau veteran itu Veteran itu dari sipil, sipil itu masyarakat yang biasa. masyarakat biasa Heeh. yang ikut serta berjuang. Tapi nggak pakai seragam. Wallahu alam ya. Iya. Saya lihat ada seragam yang coklat-coklat itu, kemudian peci. Dulu sih saya sering pakai ke masjid itu. Pecinya itu. Pecinya itu. Iya. Ada merah putih, bordir merah putih, kemudian pecinya peci ya kayak petinggi TNI itu ya. Iya. Tapi hanya warna-warna krem gitu. Dengan sabuk. Tadi saya nggak salah nih ya ngomong tentang perjuangan, maksudnya berbicara langsung sama cucu dari para pejuang. Iya, sedikit tahu lah. Pemirsa, Ini ngopi. ini agak dingin nih untungnya. iya. Dimin dulu kopinya. Iya. Ini emang sengaja saya konsep biar agak jadul dan saya juga tuh pakai baju lambang Garuda. Kalau saya Nah, istirahatin. ya itu penting. Tentang kemerdekaan tadi, ya ternyata luar biasa perjuangan para pejuang ya, para petinggi-petinggi warga sipil ya, yang memang Petinggi Mataram. petinggi-petinggi Mataram, yang memang didukung dengan hati nurani yang kuat ya. Akhirnya tidak ada rasa takut gitu. Mengajak semua masyarakat. Akhirnya masyarakat ikut berjuang di situ ya. Iya. Nah, untuk kita sekarang anak-anak muda ataupun orang yang hidup di masa kini harusnya ikut meneladani para pejuangnya terdahulu Pak Kiai ya. Menjaga marwah Indonesia, terus menjalin silaturahmi dan yang lain-lain lah intinya. Untuk para pejabat, jadilah pejabat yang baik, tidak menyelewengkan sesuatu yang sudah diamanati oleh negara. Gitu seharusnya kan? Iya. Agak cerdas. Sedikit. Sedikit. Jangan CEO. Itu kan tadi tentang perjuangan Pak Kiai. Nah, karena ini di bulan yang mungkin bulan yang luar biasa yang tadi kita awal sudah bicarakan tentang Rabiul Awal. Nah, Agustusannya juga udah. Ya udah kita jelaskan sekarang tentang Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu lebih hebat lagi. Kalau 17 Agustus 1945 kita dianugerahi kemerdekaan oleh Allah Azza wa Jalla secara hakikatnya, maka pada 12 Rabiul Awal kita dianugerahi sesuatu yang lebih daripada itu. Jauh lebih luar biasa. Tidak akan pernah ada kemerdekaan Indonesia tanpa adanya orang yang lahir 12 Rabiul Awal, dan orang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merdeka. Itu lebih merdeka. Itu lebih merdeka. Sedikit kasih apa namanya tentang Gambir. apa Kanjeng Nabi lah, kelahiran Kanjeng Nabi seperti apa, cerita. Rasulullah itu jangankan kejadian kelahirannya, Mang Robert. Sebelum kelahirannya pun Rasulullah sudah mengguncang dunia. Sebelum. Kalau ada kalimat yang dikalimatkan oleh Bung Karno, berikan aku 10
pemuda. pemuda, maka aku akan guncangkan dunia Ah, dengan satu Rasulullah. Beliau guncangkan dunia dan akhirat. oh, Kan kata Allah, laulaka ya Muhammad, lama khuliqal alam. Andai tidak ada engkau wahai Muhammad, lama khuliqal alam, maka alam semesta ini tidak hanya dunia, matahari, surga dan neraka, lama khuliqal, tidak akan pernah diciptakan. Termasuk kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu. Kanjeng Nabi juga pejuang luar biasa ya. Perjuangan Rasulullah untuk memerdekakan umat supaya bebas Iya. sholatnya, Iya. supaya bebas puasanya, supaya bebas zakatnya. Berperang dengan puluhan kali perang. Ada satu riwayat mengatakan ada 70 kali perang, 70 kali. ada 72 kali peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah demi memerdekakan umat supaya bebas bertabud terhadap Allah. Sama halnya yang dilakukan oleh pejuang bangsa Indonesia, berjuang demi anak cucunya bebas, damai, menikmati Indonesia. Mungkin perjuangan di Indonesia ini gambaran kecil waktu perjuangan di Rasulullah ya. Ya, gambaran kecil perjuangan Rasulullah ada di Indonesia. Mungkin para veteran ataupun para pejuang-pejuang di Indonesia ini ada mungkin darah dari Kanjeng Nabi itu mungkin. Wah, kalau itu berbicara itu nanti nyambung ke saat ya apa? Nasab itu. Nggak masalah. Nanti Kiai. DNA itu. Nggak masalah. Yang penting di anaknya jelas. Gitu. Wallahu alam lah ya. Kalau Tersambung ataupun tidaknya, ya saya tidak apa ikut apa menyimak gitu, tapi tidak bisa menghukumi karena masing-masing daripada kedua belah pihak kan ada dalil tersendiri, ada penguat tersendiri. Wallahu alam. Yang saya garis bawahi terhadap diri saya pribadi, ya anak siapapun kita, siapapun keturunan kita, ya Allah akan memuliakan kita dengan ketakwaannya saja. bukan tentang garis keturunan. Bukan dengan garis keturunan. Walaupun kata ulama ya, bahwa orang yang ngurus santri, orang yang maksudnya ngurus santri itu sayang ke santri. Orang yang memperhatikan santri, maka kemungkinan anaknya itu ya jadi santri. Orang yang alim, kemungkinan anaknya itu jadi alim. Iya. Jadi dari situ ya, apa namanya, cikal bakal bagaimana anak kita nanti gitu maksudnya. Kalau kita ngurus santri ataupun sayang sama santri, insya Allah anak kita jadi santri. Gitu. Iya. Iya. Jadi 12 Rabiul Awal itu kelahiran Kanjeng Nabi ya. Iya. Hari Senin. Hari Senin. Pagi. Jam? Belum ada jam waktu itu. Belum ada jam. Cuma pagi aja ya. Jam tangannya belum dibuat. Apalagi jam dinding. Saya kopi dulu biar agak cerdas sedikit. Ya, ngopi itu kata ulama Mang Robert. Wa'lam anna sofa, ketahui olehmu bahwa ahli sufi itu qad ja'alat, mereka menjadikan kohwah, kopi itu mudhibatan lil akdari, menghilangkan pikiran yang penat, kemudian mujlibatun lil asrari, mendatangkan kecerdasan, kebahagiaan. Jadi lamun can ngopi memang poek. Ya. Nah, kemerdekaan sudah dijelaskan. Tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun sedikitnya sudah dijelaskan. Nah, kita lari lagi karena di bulan Agustus dan sebentar lagi hari perayaannya. Hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 gitu. Jadi ini ulang tahun yang ke-81. Oke. Nah, di hari kemerdekaan itu
selain kita upacara, ya pasti kan kita upacara nih ikut nih. Apakah kita harus nanti merayakannya itu dengan lomba makan kelereng gitu, ditelan gitu atau Iya, iya, iya. Banyak itu ya, iya gitu. perlombaan-perlombaan yang diadakan di 17 Agustus. Makan kerupuk katanya sama kaleng-kalengnya gitu. Apa gimana itu? Apa lomba nyuri duren. Bisa gitu. Nah, untuk merayakan ataupun seperti apa gitu baiknya ataupun sesuatu yang positif dari perlombaan-perlombaan itu seperti apa? Iya, sebetulnya itu sebagai pengingat ya Iya. untuk kita. Ya boleh saja lah apa dirayakan dengan Kegembiraan. game, dengan ya saking saking mereka senang, Iya. saking mereka bahagia, kemudian mengingat perjuangan para pejuang dulu, makan dengan ABC dengan seadanya, kemudian susah payah ingin mendapatkan sesuatu, ya kita isyarahi dengan apa panjat pinang. Pinang. Panjat pinang, pengen minum teh botol sosro juga harus manjat kan ya. Heeh. Pernah itu Mang Robert? Pernah tapi kalah terus. Gitu. Saya dulu pernah waktu di pesantren dapat HP Mang Robert. Wih, luar biasa itu. Dapat HP dijual 400.000 dibagi 30 orang, termasuk tim yang begini. Yang kekeplok. Yang kekeplok juga dapat itu ya. Keplok. Iya, iya. Jadi dapat tuh dibagi rata. Akhirnya ya satu orang ya kebagian uduk kalau tidak salah sama mie itu. Tapi senang aja ya waktu itu ya. Seneng aja karena niatnya kan kita untuk merayakan hari kemerdekaan sebagai kita ya bernostalgia, bukan bernostalgia ya, mengingatkan diri kita bahwa pejuang dulu menginginkan sesuatu yang tidak seberapa pun harus berjuang dengan tenaga yang hebat, dengan dengan lelahnya, dengan capeknya. Namun yang perlu sebetulnya kita perjuangkan setiap harinya, setiap hari yang kita perjuangkan ya jaga amanat ini dengan baik. Dengan semaksimal mungkin, seperti kita memanjat pohon pinang mendapatkan sesuatu yang mungkin nilainya tidak seberapa, tapi harus ditebus dengan keringat, Tenaga. dengan lelah, dengan tenaga, dengan pikiran dan yang lainnya. Maka setiap hari pun kita harus panjat pinang untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Cita-cita para pejuang kita lakukan, amanat ini kita jalankan dengan baik agar bangsa Indonesia ini semakin makmur, semakin bahagia. Kemudian orang-orang yang nanti hidup di kemudian hari setelah kita ya mudah-mudahan lebih bahagia daripada kita ya. Jadi tidak ada kebahagiaan yang dijemput dengan kebahagiaan ya. Ya, iya. Harus dijemput dengan apa? Penderitaan. Berarti tidak ada kebahagiaan yang dijemput Dengan dengan kebahagiaan. kebahagiaan. Gitu. Iya, iya. Jadi orang yang bisa merasakan kebahagiaan itu harus merasakan penderitaan katanya Pak Kiai. Iya, ada satu qaul dari ulama bahwa la yanalul ilmu illa bimudhillin. Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali ditebus dengan penderitaan. Itu ilmu ya? Ya, katakanlah ilmu itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Maka sinkron dengan apa yang dikatakan tadi, tidak ada kebahagiaan yang dijemput dengan kebahagiaan. Saya punya tadi yang ngomong di majelis itu. Ke Mang Robert itu majelis lupa lagi saya. Majelis yang di sana, Majelis Talim Pasir Ratu. Iya. Kalimatnya tuh apa? Manisnya madu akan terasa pahit di lidah orang yang sakit. Nah, gitu. Ya. Kalau zaman sekarang kata-katanya hari ini gitu ya, gimana? Kata-kata hari ini Pak Kiai. Gitu. Kata-kata hari ini gitu. Jadi gimana tadi? Manisnya madu tidak akan terasa enak. Manisnya madu akan terasa pahit di lidah orang yang sakit. Kata-kata Mang Robert. Rada liar mencari ngopi. Aduh, ya. Jadi pemirsa,
kemerdekaan itu bukan hanya sebatas ucapan Pak Kiai. Kita harus ikut merasakan perjuangan-perjuangan para pejuang terdahulu dengan cara memperbaiki perilaku, kepribadian, kecerdasan kita digunakan sebaik mungkin agar para pejuang-pejuang itu tersenyum dan bahagia. Jangan menyalahgunakan kecerdasan, jangan menyalahgunakan kekuatan. Gitu. Intinya kita harus merdeka dengan pemikiran kita. Iya. Kalau pandangan kita di pesantren ini tentang kemerdekaan, sebetulnya ada cita-cita pribadi saya, Mang Robert. Iya. Saya menginginkan bahwa pesantren ini ya sama merasakan kemerdekaan utuh. Kayak gimana maksudnya? Pesantren ini kan sebuah lembaga yang sama mendidik anak bangsa untuk menjadi baik, hidup dengan baik, hidup dengan layak. Kemudian seolah-olah, mohon maaf ya, pondok pesantren Salafi khususnya itu kurang menerima perhatian yang full, yang lebih daripada pemerintah dibanding dengan lembaga pendidikan yang lain. Nah, maka alangkah indahnya dan nikmatnya kalau kita santri-santri Salafi ini disamaratakan kebahagiaan kita dengan lembaga pendidikan yang lain. Insya Allah. Coblos Mang Robert. Nomor berapa nih? 2009. Nomor 30. Jadi insya Allah Pak Kiai, insya Allah didengar sama para pejabat, para petinggi-petinggi. Ya kan? Pikirkan deh, para pendengar bicara, ruang bicara Pasiran tuh. Pesantren ini kita di Salafi setelah diluluskan oleh kiainya, sehebat apapun dia baca kitab, dia tidak punya ijazah, Mang. Yang dilegalkan, yang diakui, disahkan oleh pemerintah. Iya. Yang kedua, tenaga pendidik di pondok pesantren Salafi itu tidak ada perhatiannya dari pemerintah. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Iya. Mereka punya honorarium, mereka ada tunjangan ABC dan yang lainnya. Di pondok pesantren tidak ada. Ketiga, pembangunan pondok pesantren Salafi itu semampu kita, semampu kiainya, semampu pengasuhnya, semampu pimpinannya. Kalau pimpinannya itu ngerokok pun semisal ngerokok yang murah, apalagi mereka buat pesantren. Padahal isi pesantren itu yang bermukim di pesantren sama mereka warga Indonesia, mereka anak-anak bangsa, mereka punya cita-cita, mereka hidup, mereka makan sama dengan yang lainnya. Dan pejuang kebodohan. Akhlak, adab santri pondok pesantren menurut saya itu lebih terjaga. Lebih terjaga, lebih bijak menyikapi hukum karena disesuaikan dengan hukum yang ada, baik hukum pemerintah maupun hukum agama. Dan patutnya dianak emaskan harusnya, Seharusnya. harus. Mungkin belum kali Pak Kiai. Belum tersentuh ataupun belum terlihat. Ya. 17 Agustus 1945 anak-anak sekolah diundang, guru-gurunya diundang. Ya. Selama saya mendirikan pondok pesantren belum pernah ada surat yang masuk ke pondok pesantren undangan untuk upacara. Padahal bendera kita dirikan dari tanggal 1 Agustus, Mang Robert. Tapi undangannya berkibar di pondok pesantren. Undangannya belum ada. Belum pernah. Ada apa dengan pesantren itu? Ini semisal. Di hari kemerdekaan ini, Pak Kiai ketemu sama Pak Menteri, khususnya Menteri Agama. Apa yang Pak Kiai ingin sampaikan ke Pak Menteri Agama? Saya akan menyampaikan, Pak Menteri Agama, kita ini anak bangsa yang ada di pondok pesantren. Kita tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Yang mondok di pondok-pondok pesantren Salafi bahkan ada yang belasan dan puluhan tahun.
pondok pesantren salafi jarang yang mewah. Kiai-kiai pondok pesantren salafi jarang yang diperhatikan secara penuh layaknya pendidik-pendidik dari lembaga-lembaga yang lain. Maka pada hari ini pribadi saya mengharapkan bahwa akuilah kami sebagai anak bangsa. Iya. Pondok pesantren salafi akui sebagai lembaga yang baik, lembaga yang patut untuk dipertimbangkan, patut untuk dibantu, patut untuk didukung dengan apapun. Dengan apapun. Minimal, Mang Robert, jauh lah kalau kita berbicara ingin disamaratakan tenaga pendidiknya, tenaga pendidik di lembaga pendidikan yang lain, misal di angkat apa tuh PNS, P3K ya, PPG dan yang lainnya. Kita mah jangan, minimal santri kita setelah kami percaya bahwa santri-santri itu sudah bisa ngaji, sudah bisa menghukumi masalah dengan baik sesuai aturan, baik aturan hukum maupun agama, akui mereka sebagai orang yang berilmu, ditandai dengan penyetaraan ijazah. Apalagi bantuan. Apalagi bantuan MBG. Ya. Terus tentang pembangunannya diperhatikan. Ya. Gitu. Minimal tentang ijazah tadi ya. Minimal ijazah tadi itu dampaknya pasti akan besar. Tentang perkembangannya pesantren juga. Masyarakat Indonesia akan berpikir bahwa ada kelebihan memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Selain dia paham agama, selain dia memiliki akhlak dan adab yang baik, dia punya ijazah yang bisa digunakan sama dengan orang yang mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga formal. Ya, jadi kekhawatirannya berkurang ya. Iya. Terjaga adab, terjaga akhlak. Kalau para pemuda banyak yang mondok, anak-anak kita banyak yang mondok, sekiranya kita pun di rumah agak tenang. Iya. Kalau anak kita keluar jam 2, kita khawatir. Iya. Orang tua nggak bisa tidur. Tapi kalau anaknya jam 2 itu tidak ada di rumah karena anaknya ada di pondok pesantren, nyenyak orang tua. Aman. Aman orang tua. Paling kado. Paling meninggal. Tapi kalau MBG-nya jalan duren, Robert aman. Aman duren ya. Aman. Kan si santri mah dia paham bahwa kalau buah-buahan yang condongnya ke jalan raya itu subhat. Jadi setengah haram setengah halal, ya minimal tidak haram gitu kan. Kemudian kalau dia jalan-jalan ke kebun orang, lihat-lihat ada duren yang jatuh tapi di kebun orang. Dia tendang-tendang sampai biar keluar. Raya, biar keluar. Sampai jalan raya baru diambil sama. Iya, itu supaya subhat. Ya. Iya. Ada aja celahnya ya. Jadi Pak Kiai, semoga keluh kesah ataupun saran ya ataupun keinginan ya dari para pengasuh ataupun pendidik di pondok pesantren agar supaya santri itu diperhatikan. Ya intinya jangan dulu kita berbicara tentang pondok pesantren yang ada di Nusantara. Iya. Khawatir ada kiai-kiai yang enggan untuk menerima bantuan dan yang lainnya. Minimal pasti ratu saja lah. Iya. Siap. Kalau pasti ratu masuk saja. Diterima aja. Santrinya mau diberikan ijazah. Oke. Santrinya mau dikasih MBG setuju gitu kan. Iya. Kemudian kamar-kamar santri yang sudah reot mau dibangunkan seperti hotel. Ya setuju kita. Ada liftnya. Setuju. Oke aja. Iya. Itulah sedikit permintaan ataupun salah satu keluh kesah dari pengasuh pondok pesantren. Bukan keluh kesah, Mang Robert. Ya. Cita-cita dari pengasuh pondok pesantren Pasiratu El Robani agar supaya pemerintah memperhatikan gitu. Dan seharusnya memang di anak emaskan ya, karena pesantren itu mendidik ataupun mencetak generasi muda yang luar biasa. Ya minimal disamaratakan. Jangan dianaktirikan. Iya.
Dan kerasannya memang dianaktirikan Pak Kiai ya. Seolah-olah Pak Menteri. Iya. Jadi kadang di hari kemerdekaan aja jarang diundang untuk ikut merayakan upacara ataupun seperti apa ya. Iya. Ya seharusnya jangan kayak gitulah. Mungkin itu yang bisa kami jabarkan malam ini tentang kemerdekaan, tentang Rabiul Awal tadi di hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang Kanjeng Nabi, mungkin kita bisa di konten selanjutnya Pak Kiai. Ini hanya sedikit karena nyambung aja sih di bulan Rabiul Awal dan 17 Agustus. Gitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.